Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Nitra Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, yang sudah memasuki pertemuan 10 ya. Yang kita bahas adalah konsep asosiasi dan agregasi pada PBO ya, seperti apa. Jadi asosiasi itu apa ya? Asosiasi dan relationship atau asosiasi saja ya. Itu ada dua makna ya, tergantung pendekatan paradigma pemrograman kita ya. Kalau pada pemrograman terstruktur ya, dia akan menjelaskan hubungan antara dua entitas atau lebih ya, atau biasa kita gambarkan dengan entity relationship diagram atau ERD ya. Asosiasi ini disebut juga sebagai cardinality ya. Kemudian pada pemodelan berorientasi objek ya, dia menjelaskan hubungan antara dua kelas atau lebih yang bisa kita gambarkan dengan kelas diagram ya. Nah, asosiasi ini disebut dengan multiplicity ya. Jadi agak berbeda istilahnya, tapi kurang lebih mirip ya maknanya ya. Seperti itu. Cardinality itu dia hanya mempunyai 3 tingkatan, yaitu one to one, one to many, dan many to many ya. Kayak kalian belajar di pengantar basis data, atau kalau TI itu konsep basis data ya, seperti itu. Nah, ini untuk pemrograman terstruktur ya. Ini namanya cardinality. Kalau one to one misalnya, ada satu ijazah didapat oleh satu mahasiswa. Kemudian one to many atau many to one bisa juga ya. Contohnya adalah satu fakultas mempunyai satu atau banyak prodi, dan satu prodi mempunyai satu fakultas. Contoh kedua yaitu satu dosen mendaftar di satu prodi, atau satu prodi didaftar oleh satu atau banyak dosen ya, seperti itu. Kemudian many to many ya, contohnya adalah satu mahasiswa mengikuti satu atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah diikuti oleh satu atau banyak mahasiswa, itu many to many ya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kalian buka lagi materi di pemodelan sistem ya. Kemudian multiplicity, jadi bedanya dengan cardinality, dia memiliki lebih banyak tingkatan ya. Ini ada 0 atau 1 ya, kemudian ada 0 atau banyak, kemudian ada 0 ke n. N-nya di sini kita bisa memberi sembarang bilangan yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi kalau dalam pemodelan berorientasi objek itu bebas ya, dia tidak harus banyak. Kemudian bisa juga hanya 1, kemudian 1 atau banyak, dan kemudian 1 ke n dengan n lebih dari 1 ya. Kemudian bisa juga banyak ya, ya. Kemudian hanya n, dimana n lebih besar dari 1, kemudian n atau banyak ya, n lebih besar dari 1, kemudian n ke m dengan m dan m nya lebih besar dari 1. Jadi dalam PBO itu lebih bebas dibandingkan dengan terstruktur ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari kelas diagram ya. Jadi di sini ada pelanggan yang berhubungan dengan pesan yang berhubungan dengan faktur berhubungan dengan kwitansi ya, dan pesan itu berhubungan dengan produk. Di antara pesan produk ini, karena ini kayak kalau di ERD itu many to many ya, dia ada asosiasi kelasnya ya, asosiatif kelasnya. Jadi ada, karena itu many to many, maka harus ada namanya association class ya. Nah, sebagai contoh programnya seperti ini ya. Misalnya saya punya saya geser ya, punya kelas namanya driver yang berhubungan dengan car ya. Ini multiplicity-nya adalah one to one ya, atau 1 ke 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi satu driver itu dapat mengemudi satu mobil, sedangkan satu mobil dapat dikemudikan oleh satu driver ya, seperti itu. Ini contoh implementasinya. Kemudian ada multiplicity one to many ya, atau 1 ke 1 atau banyak ya. Jadi agak berbeda dengan IRD. Kalau IRD itu sudah pasti banyak, tapi kalau kelas diagram itu bisa jadi one atau banyak ya, one atau many ya.
Jadi contoh programnya seperti ini ya. Ini program pertamanya yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu lanjutannya. Jadi ini berkesinambungan ya. Ini sopir dan mobil ya. Jadi satu sopir bisa mengemudikan satu atau banyak mobil, sedangkan satu atau banyak mobil itu bisa dikemudikan oleh satu sopir ya, seperti itu. Kemudian ada agregasi ya. Agregasi ini adalah hubungan antara dua kelas yang mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas lain ya. Namun kedua kelas tersebut itu bisa berdiri sendiri ya. Bisa juga disebut sebagai relasi part of atau relasi whole part ya. Mungkin kalau di IRD ada yang namanya is-a ya, ISA kalau singkatnya. Nah, agregasi ini juga bisa berlaku di pemodelan implementasi objek ya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Di sini ada kelas namanya alamat ya, di mana atributnya ada alamat tinggal, lalu kabupaten kota, ada kode pos dan provinsi. Ya, kemudian ada penduduk ya, yang atributnya adalah nik, kemudian nama dan pekerjaan. Ya. Nah, penduduk ini merupakan bagian dari alamat ya. Ya, alamat ya. Jadi penduduk itu mempunyai alamat, alamat itu dia mempunyai atribut lagi. Jadi dalam kelas penduduk ini ada kelas lagi namanya alamat ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, lambangnya juga bukan garis biasa ya, tapi garis kemudian di ujungnya ada kayak belah ketupat gini ya. Kayak wajik ya kalau di kartu ya. Nah, ini contoh programnya, implementasi dari ini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi di penduduk itu ada variabel, bukan variabel, parameter namanya NK, lalu NM, PKJ dan AL. Nah, AL ini unik karena apa? AL ini juga adalah sebuah kelas ya. AL ini adalah objek dari sebuah kelas yang namanya alamat ya. Dimana alamat itu definisinya adalah ada parameter ALM, kemudian ada cap, ada kode dan ada prof ya. Di sini semuanya ini adalah kelas induknya. Sedangkan penduduk ini adalah kelas penduduk ini kelas induknya. Sedangkan alamat ini adalah kelas anaknya. Jadi dia dalam kelas penduduk itu ada kelas lagi namanya kelas alamat ya. Seperti itu. Nah, ini baru pendefinisian kelasnya saja ya. Nah, ini program utama ya. Di pause dulu coba. Kalau sudah baru silakan diketik lagi yang ini ya. Ketik lagi ini baru dijalankan ya. Jadi ini belum bisa dijalankan ya. Tapi kalau sudah ada ini baru bisa dijalankan ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan dengan komentar ya. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.